Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan saya Nasimin SPD MPD dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Saralangun, dan juga saya sebagai salah satu peserta PKDP 2026 yang diselenggarakan oleh UIN STS Jambi. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang praktek mengajar yang berjudul yaitu pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis, yang mana topik ini sangat menarik untuk dibahas karena memiliki kaitan yang erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan juga melalui presentasi ini saya berharap nantinya kita dapat memperoleh wawasan yang baru, memahami pentingnya topik yang akan kita bahas ini, serta menemukan solusi atau langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita yang nyata. Dan juga saya berharap kepada teman-teman sekalian dapat mengikuti presentasi ini dengan baik dan benar. Jika nantinya terdapat hal yang kurang jelas atau ada pendapat yang ingin disampaikan, saya akan sangat senang untuk berdiskusi bersama pada sesi tanya jawab nanti. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai pembahasan yang berjudul pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis. Adapun definisi Al-Quran, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan pedoman hidup umat manusia. Kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah hudal lil muttaqin, yaitu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan juga Al-Quran tidak ada lagi jenis keraguan di dalamnya, sudah ada ketetapan Allah atau taksis dari Allah sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Dan juga di sini definisi hadis, hadis adalah segala perkataan qauliyah, perbuatan fi'liyah, dan ketetapan yaitu takririyah Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Jadi untuk mendefinisikan Al-Quran dan hadis ini, sebagaimana kita telah mengetahui bahwa paket Islam itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, dan 4 qiyas. Jadi adapun kedudukan Al-Quran, Al-Quran menempati posisi tertinggi sebagai sumber hukum yang Islam yang pertama. Jadi setiap huruf Al-Quran itu bernilai ibadah dan dipelihara kesuciannya hingga akhir zaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kedudukan Al-Quran. Dan kedudukan hadis di sini adalah hadis berkedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua yang berfungsi menjelaskan, merinci, dan memperkuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran Karim. Pembagian Al-Quran yang pertama yaitu terdapat di Makkiyah dan Madaniyah. Kalau di Makkiyah itu ayat yang turun sebelum hijrah ke Madinah, sedangkan di Madaniyah ayat yang turun setelah hijrah. Yang kedua adalah pembagian berdasarkan juz. Al-Quran terdiri dari 30 juz yang memudahkan umat Islam dalam membaca dan menghafal. Setiap juz memiliki panjang yang kurang lebih sama dengan dan sering digunakan sebagai panduan tilawah harian 1 juz per hari. Dan yang ketiga, pembagian berdasarkan surah. Dan yang keempat, pembagian berdasarkan ayat. Nah, dalam Al-Quran terdapat dari 6.236 ayat yang tersebar dalam 114 surah. Itu. Dan pembagian hadis terdapat ada 4 bagian. Yang pertama berdasarkan kualitas, yaitu hadis sahih, hasan, dhaif. Dan yang kedua berdasarkan jumlah perawi, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan yang ketiga berdasarkan sumber, yaitu hadis qudsi dan nabawi. Dan yang keempat berdasarkan sanad, marfu, mauquf, dan maqtu. Baiklah teman-teman semua, adapun perbedaan Al-Quran dan hadis, kalau Al-Quran adalah kalam Allah dan hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran mutawatir dan hadis adalah ahad dan mutawatir. Dan yang ketiga, Al-Quran bernilai ibadah tilawah sedangkan hadis tidak. Dan yang keempat, Al-Quran terjaga lafaz dan makna, hadis yaitu maknawi. Adapun kedudukan Al-Quran, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Ia menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia
Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dan adapun kedudukan hadis, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ia berfungsi sebagai penjelas dan penafsir ayat-ayat Al-Quran, memberikan panduan praktis dan pelaksana syariat Islam, dan juga hadis adalah warisan berharga dari Rasulullah SAW yang menjadi pedoman hidup umat Islam dalam segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga akhlak. Baiklah teman-teman, jadi adapun kesimpulan dan urgensi mempelajarinya Al-Quran dan hadis adalah mempelajari Al-Quran dan hadis adalah kewajiban setiap muslim. Keduanya menjadi sumber utama ajaran Islam yang membimbing umat dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari ibadah, akhlak, muamalah hingga hukum. Tanpa pemahaman yang benar terhadap keduanya, seseorang tidak dapat menjalankan agama secara kapah atau secara menyeluruh. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan untuk presentasi ini. Mungkin terdapat ada kesalahan atau kehilafan, mohon maaf, dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.